Mungkin sebagai perkenalan, saat ini saya di Kemenko Kemaritiman di Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya di Deputi Sumber Daya Maritim. Nomenklatur ini relatif baru di kemaritiman dan hampir strukturalnya ataupun juga tusinya itu beririsan langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi Eselon 1 di Kementerian Kelautan Perikanan juga nama Eselon 2 yang kami gunakan mirip seperti itu. Perikanan tangkap di kami juga ada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya di kami juga namanya, dan daya saing serta tata ruang dan pesisir. Jadi hampir klop. Ini tentu saja ada maksudnya atau program kegiatan yang dijalankan langsung terkoneksi dengan kementerian teknisnya. Walaupun kami memang langsung membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hak koordinator, walaupun ada 6 kementerian lain yang ada di situ yang terkait dengan kemaritiman, misalnya PUPR, dan ada lingkungan hidup dan kehutanan, dan ESDM. Nah, itu sekilas tentang maritim. Jadi kami relatif baru, nomenklatur ini ada mulai efektif di 2020, dan pada saat 2020 juga itu Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan program peningkatan produksi udang 250%. Nah, ini sementara kalau kita buka dokumen RPJMN, peningkatan produksi untuk udang dan bandeng itu sekitar 8% per tahun. Jadi bisa dibayangkan berapa persen lonjakannya. Namun demikian, kami sebagai Kementerian Koordinator merespon itu dengan dukungan. Tentu karena setelah dicermati ternyata untuk udang ini pangsa pasarnya sangat terbuka lebar, baik domestik maupun untuk ekspor. Di dunia saat ini kita ada di posisi kedua untuk produksi. Sekitar untuk tahun 2019 itu produksi kita 1 juta ton lebih. Namun untuk di dunia nilai ekspor kita masih ranking kelima. Nah, berdasarkan hal tersebut nampaknya semangatnya itu adalah mendorong produksi udang, nilai ekspornya naik ke posisi 1 atau 2. Posisi sekarang ini adalah Cina. Nah, tentu saja ini juga melalui beberapa kali rapat koordinasi dengan baik Kementerian Kelautan Perikanan dan Kemenko Maritim maupun Kementerian Bappenas, namanya Shrimp Aquaculture for Prosperity and Sustainability. Kami merespon itu tentu saja. Kementerian Koordinator Kemaritiman merespon, dan ternyata setelah 2 tahun ini kan ada kendala ya kemarin di EKP, ada pergantian kepemimpinan. Namun setelah Pak Menteri baru pun tetap dengan target yang sama. Setelah juga melalui berbagai rapat-rapat koordinasi, ternyata kalau melihat dari segi sistem budidaya intensif, semi intensif, dan tradisional yang ada saat ini, dengan luasan lahan yang sudah ada, beberapa para pakar mengatakan dan para praktisi mengatakan bahwa target itu sebenarnya sangat bisa dicapai. Tentu saja ada peranatanya yang harus didorong untuk mencapai itu. Nah, beberapa kegiatan sudah coba kami koordinasikan. Pertama itu setelah rapat perdana kami menginisiasi terbentuk Pokja. Itu lahirnya Pokja juga setelah melalui berbagai diskusi membedah permasalahan budidaya udang yang ada di Indonesia. Kalau kita mencoba menelisik apa sih permasalahan budidaya udang, itu ada banyak. Ada 4 poin besarnya, misalnya
teknologi dan sumber daya manusia, investasi dan pemasaran, produksi dan operasional, dan regulasi perizinan. Nah, saya menekankan di regulasi perizinan ini ada banyak effort yang coba kami lakukan di sana. Jadi saya pikir itu yang pandemi memang produksi ya barangkali tidak terlalu menurun juga, dan ini justru salah satu hal yang menjadi penopang ekonomi nasional dari budidaya. Dan yang kita pelajari bahwa untuk mencapai target 250% di tahun 2024 memang pekerjaan yang tidak mudah. Satu, terkait misalnya dengan kolaborasi multi pihak. KKP sendiri di dalam KKP pun masih belum sinkron antara data dan juga terkait dengan lokus pengembangan, akan pasca panen, bagaimana produk olahannya, dan lalu kemudian market intelligence di mana nanti akan dipasarkan. Hal-hal itu sebenarnya yang perlu terus didorong di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Cara misalnya yang paling dekat dengan pengembangan produksi udang ini adalah dengan PUPera terkait dengan pengembangan jalan produksi dan irigasi. Nah, ketika kita mencoba mensinkronkan apa yang diusulkan di RPJMN, ternyata ya jalan sendiri. PUPera masih mendorong beberapa kegiatan itu di wilayah yang tidak menjadi major project dari pengembangan udang dan bandeng. Itu yang kita sinkronkan. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan isu-isu ini yang nampaknya memang perlu segera dibenahi. Mas Riono tadi itu terkait SOP. Saya kira kan kalau di Jawa Tengah memang masuk ke dalam major project pengembangan budidaya udang dan bandeng untuk 2020 sampai 2024. Nah, tentunya di Kemen PUPera adalah perbaikan irigasi. Nanti kami coba jejaki ke lokasi. Itu ada Pantura itu Jawa Timur dan Jawa Tengah, lalu Sulawesi Selatan, lalu Lampung dan NTB. Nah, kami pernah ke Jawa Tengah melihat kondisi pertambakan di sana. Sempat juga ke Jepara. Saya pikir lokasinya Pak Rion itu kan di Balai Budidaya Air Payau Jepara. Nah, di sana itu kan sedemikian banyak ahli, lalu sangat baik. Saya pikir bisa, kalau mau kontaknya Pak Sugeng, Kepala Balai Budidaya, bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ingin mencari apa sih sebenarnya SOP yang terbaik terkait dengan kondisi lingkungan yang sudah, memang kalau Jawa Tengah, Pantura itu kan kondisi penerangannya sudah rusak. Yang kedua terkait dengan corporate pembudidaya tadi yang sudah digagas, saya pikir ini langkah yang sangat baik karena kan untuk klaster budidaya udang sendiri ini kan pemerintah juga belum terlalu firm dengan metode pembiayaannya atau bagaimana pengelolaannya. Nah, kita sekarang masih berkutat di kawasan mana yang akan kita kembangkan. Kawasannya itu mulai dari Aceh, pantai selatan Jawa, tadi itu ada Kebumen, lalu kemudian di Sulawesi Selatan, dan ada juga di daerah-daerah lain. Nah, tentu saja corporate pembudidaya itu menarik untuk kita cermati, karena pun kalau misalnya klaster ini kan KKP akan membuat satu klaster kawasan dengan perencanaan master plan untuk 1.000 hektar. Nah, kalau misalnya di satu kawasan yang akan dibangun itu ada 1.000 hektar, ada perencanaan yang matang, mulai siapa berbuat apa, lalu kemudian bagaimana pakan, bagaimana irigasinya, bagaimana perbenihannya, dan seterusnya, itu menjadi hal yang saya pikir bisa membantu untuk pengembangan budidaya udang.
Terus yang terkait dengan yang tadi untuk klaster pembudidaya tradisional, memang tidak selamanya kan yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya klaster untuk misalnya pengusaha besar atau pengusaha untuk kegiatan semi intensif atau intensif, tapi juga harus ada klaster untuk pembudidaya tradisional. Proyek yang ada di rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, itu Lampung salah satunya. Nah, kalau terkait dengan tambah klaster yang digagas ini ada direncanakan sampai 2024 ada tiap tahun ada 5 lokasi yang akan diusulkan. Nah, untuk tahun ini yang saya cermati di KKP ada beberapa tahun ini dibikinkan master plan untuk 1.000 hektar. Entah nanti jadi 200 hektar saja atau 300 hektar saja yang bisa dikembangkan atau yang sudah dikonstruksi, sudah dibikin tambaknya, terserah saja. Itu sepertinya nanti akan ditawarkan ke berbagai pihak siapa yang akan membangun tambak di sana. Nah, untuk Bengkulu sendiri mungkin perlu ke KKP langsung, Pak. Gimana mekanisme untuk masuk ke dalam tambak klaster, karena saya juga lihat lokasi-lokasi itu pun masih belum fix. Terakhir kemarin Kebumen sudah diusulkan lagi oleh Pak Menteri. Jadi ada Kebumen, ada Aceh Timur, ada Takalar, lalu kemudian ada beberapa lagi di tahun lalu sudah ada 5, Buol, Lampung Timur, lalu kemudian ada Sukamara, ada Cianjur. Nah setiap tahun akan ada 5 lokasi yang coba didorong dan itu harus didukung dengan master plan kawasan. Itu barangkali terkait dengan major project dan tambak estate. Kalau sudah ditetapkan sebagai kawasan klaster kan kami punya Pokja pengembangan industri udang. Pokja itu yang akan melakukan, ini kan Pokjanya sekitar 23 kementerian. Kami akan melakukan rapat-rapat koordinasi di daerah. Itu akan melibatkan semua stakeholder di daerah, entah akademisi atau birokrat atau pengusahanya. Dan juga di daerah itu harus bikin lagi Pokja tingkat daerah terkait dengan pengembangan industri udang itu. Kesinambungan multi pihak, multi sektor dan sebagainya. Mungkin poin yang ingin saya tekankan, satu terkait dengan perizinan. Saat ini untuk melakukan usaha budidaya udang untuk satu kawasan ada sekitar 21 perizinan dan sejenisnya yang harus dipenuhi di berbagai kelembagaan di daerah, entah dinas atau kabupaten kota atau provinsi. Nah, kami mencoba menyederhanakan dia nanti dalam sisa tiga izin NIB, lalu kemudian lingkungan dan seterusnya. Itu nanti sistem OSS itu coba nanti di tanggal 1 Juli kalau nggak salah Pak Menteri ini akan mendorong satu lokasi untuk semacam pilot project untuk perizinan tambak. Kita harapkan sebenarnya perizinan ini bisa lebih sederhana, karena dari sana kan kita tahu bersama untuk membuka misalnya 5 hektar tambak intensif, berapa banyak izin dan berapa banyak pihak-pihak yang berkepentingan di sana. Itu yang kita tekankan. Yang kedua, mungkin juga memang perlu ada kemandirian pakan. Nah, ini yang coba kita juga dorong. Bisakah, kan kita tahu bersama bahwa bahan baku pakan yang digunakan sekarang ini hampir 90 atau 80% berasal dari luar negeri, utamanya soybean dan kedelai. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Lalu kemudian kalau kita berbicara tentang Faname kan dari mana induknya? Induknya ternyata masih dari Hawaii atau Florida. Nah, itu juga jadi kendala. Dan bagaimana sistem perbenihan. Nah, itu poin-poin titik kritis barangkali dalam dalam
pengembangan industri udang khusus untuk Paname ini. Dan masih banyak lagi yang saya pikir bisa kita lihat di sana sini terkait juga nanti bagaimana sih pemberdayaan di skala-skala pembudidaya yang masih tradisional itu. Karena pun tanpa misalnya terlalu banyak pembukaan lahan baru untuk estate dengan meningkatnya produksi, katakanlah mungkin untuk tradisional place saja atau semi intensif untuk masyarakat tradisional pun sebenarnya hampir dicapai itu kalau cuma 2 juta ton bisa itu sebenarnya. Jadi itu hal-hal yang saya pikir perlu menjadi perhatian. Terima kasih Bang Komar.